Sekali lagi saya ingatkan. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kita ingin kerja di Telkomsel, kita harus mengilmui proses masa kita belajar dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus kuliah 4 tahun, baru bisa mendapatkan apa yang kita inginkan pada profesi yang kita harapkan di Telkomsel, di Indosat, dan kerja profit yang kita inginkan. Kita harus mengilmui itu sebelum kita mendapatkan pekerjaan, apalagi surga. Makanya kita harus mengilmui surga. Karena kalau kita salah mengilmui surga, itu akan menyebabkan berantakan kehidupan kita. Saya ambilkan salah satu contoh, Ibu. Betapa berbahayanya kalau kita tidak mengilmui perjalanan kita menuju kepada surga. Saya sebutkan satu contoh. Orang, kalau dia ingin mendapatkan surga, jangan pernah sama sekali memutuskan harapan orang lain untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah dan ampunan Allah. Ini salah satu hal yang harus dilakukan para penempuh jalan surga. Ini contoh saja. Jadi kalau kita ingin untuk mendapatkan surga, jangan suka kita memutuskan harapan orang untuk kembali kepada Allah. Ini ada sebuah kisah nyata untuk menggambarkan betapa ini ada korelasi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ada 2 orang, Ibu. Yang satu solih, yang satu tidak solih, yang satu banyak bermaksiat kepada Allah. Yang satu suka mengingatkan, yang satu ini baik, taat, Ibu. Dia baik, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu mengingatkan temannya yang selalu bermaksiat dan bermaksiat. Nasihat disampaikan berulang-ulang. Nasihat disampaikan secara terus-menerus kepada orang yang satu ini. Tapi dia tidak kunjung segera bertaubat. Yang solih ini sebenarnya baik, supaya dia segera bertaubat. Ketika orang yang satunya tidak kunjung bertaubat kepada Allah, maka yang satunya langsung berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Apa yang dilakukan? Memutuskan harapan seseorang tentang Allah. Nama Allah dicatut, nama Allah diambil untuk digambarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni. Padahal Allah itu tidak ingin dipinjam namanya, Allah tidak ingin dicatut namanya. Dengan sifat-sifat yang sebenarnya Allah tidak pernah miliki. Karena Allah itu maha pengampun. Sifat ampunan Allah, ghafurnya Allah ketemu dengan sifat ghafarnya Allah, sifat ghafarnya Allah ketemu dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka orang itu berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dia katakan, lalu ditinggalkan orang tersebut. Lalu singkat ceritanya orang yang bermaksiat ini akhirnya bertobat. Lalu di ujung kehidupannya dia bertobat dan dia meninggal dunia. Ketika nanti pada waktu hari kiamat dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Perhatikan apa yang Allah sidang dari keduanya. Man dzalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulanin. Siapa orang yang berani ngomong bahwasanya saya tidak mengampuni fulan, padahal saya ini adalah zat yang maha pengampun. Maka orang tadi berkata, saya ya Allah. Maka Allah marah, murka. Kamu berani mencatut namaku pada sesuatu yang tidak aku lakukan ketika aku tidak pernah mengatakan, aku tidak pernah mengampuni fulan. Faqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amal kebaikanmu. Masukkanlah dia di dalam neraka. Orang tadi yang bermaksiat ketika bertobat sebelum meninggalnya, diterima tobatnya dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang menarik adalah, apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini? Hadis ini hadis sahih. Tapi pelajaran yang kita jumpai dan kita petik pada hadis ini banyak. Salah satunya, Ibu, mengilmui surga itu penting. Dan salah satu di antara rumpun kita mengilmui surga itu apa? Jangan pernah memberikan vonis kepada manusia bahwasanya manusia itu terputus dari rahmatnya Allah. Selama dia hidup masih ada kemungkinan dia bertobat dan selama itu pula ada kemungkinan dia diberikan tobat oleh Allah. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengilmui segala sesuatu tentang masalah surga.